Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Ada keperluan apa nih Bu? Begini Bu Bidan, kali ini saya ingin ber-KB. Baiklah Bu. Sambil kita bicara nanti, Ibu bisa lihat ya Bu ya alat bantu kontrasepsi ini ya Bu ya bersama saya. Jangan sungkan untuk berterus terang supaya saya bisa menolong Ibu ya Bu ya. Silahkan bertanya jika ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas ya Bu ya. Ya, Nah, cerita Ibu akan terjaga kerahasiaannya ya Bu ya. iya Bu. Sekarang mari kita bahas informasi yang benar dan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi, atau Ibu memilih salah satu metode yang sesuai ya Bu. Iya Bu. Apa yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu Bidan, saya dan suami saya belum ingin mempunyai bayi lagi. Apakah Bu Bidan bisa membantu? Tentu saja Bu, saya akan coba jelaskan beberapa cara KB tertentu sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Apakah Ibu sudah memikirkan metode tertentu Bu? Iya Bu Bidan, sepertinya saya mau menggunakan suntik saja. Kebetulan PLKB sudah sedikit menjelaskan kepada saya. Nah, coba ceritakan apa yang Ibu dengar dari PLKB tentang suntik KB ini Ibu. Katanya saya bisa disuntik untuk KB dan tidak sakit Bu. Nah, apa yang Ibu sukai dari metode ini? Katanya saya bisa disuntik untuk KB dan tidak sakit Bu. Betul Bu, kenapa Ibu suka dengan metode ini? Kelihatannya lebih praktis Bu. Oh betul Bu, memang suntik KB merupakan cara KB yang mudah Bu, tetapi efeknya hanya untuk jangka waktu tertentu ya Bu, sehingga Ibu harus kembali ke klinik untuk disuntik lagi. Oh iya, jadi Bu Bidan nanti saya kembali lagi untuk disuntik sekalian bisa kontrol bayi dong. Iya bisa Ibu, apakah Ibu memberikan ASI? Iya, saya memberikan ASI kepada bayi saya. Wah bagus Ibu, umurnya berapa Bu? Hampir 3 bulan Bu Bidan. Oh begini Bu, selama 6 bulan setelah melahirkan, kalau Ibu hanya memberikan ASI pada bayi, Ibu tanpa memberikan makanan dan tambahan lainnya, dan Ibu belum mendapatkan haid, maka Ibu tidak akan hamil ya Bu ya. Apakah Ibu ingin tahu banyak tentang metode ini? Oh tidak Bu, sepertinya saya mau suntik KB saja. Oh, apakah setelah melahirkan Ibu sudah pernah haid? Belum Bu Bidan. Oh, belum ya Bu. Kalau begitu, karena Ibu menyusui, mari kita lihat penjelasan tentang KB suntik 3 bulan ya Bu ya. Oh wah Bu Bidan, kelihatannya gampang sekali. Saya bisa datang ke klinik disuntik 3 bulan sekali. Iya betul Ibu. Ibu apa maksudnya dengan Ibu apa maksudnya dengan merubah haid bulanan? Nah begini ya Bu ya, biasanya mereka yang menggunakan KB suntik mengalami haid yang tidak teratur, terutama pada tahun pertama ya Bu ya. Mungkin Ibu akan mengalami haid sedikit atau bercak ya Bu ya, dan beberapa bulan kemudian tidak akan haid atau haid lagi ya Bu ya. Nah sebagian besar Ibu bisa menggunakan suntik ini Ibu dengan aman. Tetapi tapi kalau dalam kondisi tekanan seperti tekanan darah tinggi ya Bu ya, Ya. itu tidak bisa juga menyusui dan bayinya kurang dari 6 minggu atau hamil, maka harus memilih metode yang lain ya Bu ya. Ya alhamdulillah Bu, saya tidak punya darah tinggi, kemudian bayi saya lebih dari 6 minggu, terus saya tidak sedang hamil Bu. Oh iya Ibu, bagaimana Ibu dengan yang lainnya Ibu? Misalkan kencing manis atau diabetes, sakit kuning, dan kanker payudara Ibu misalnya. Alhamdulillah Bu, saya tidak pernah mengalaminya. Baiklah Bu, kita lihat ya Bu efek samping yang mungkin terjadinya ya Bu ya.
Nah, di sini biasanya perubahan haid bulanan ya Bu ya. Terus ada juga yang umum seperti berat badan naik, juga keluhan lainnya seperti sakit kepala yang ringan, nyeri payudara ya Bu ya, suasana hati berubah, mual-mual, rambut rontok, gairah seksual menurun, dan juga ada kadang-kadang ada ibu yang mengalami jerawatan ya Bu. Ya, ibaratnya tidak terlalu parah ya Bu ya, kalau dibandingkan saya harus punya bayi lagi. Iya Ibu. Nah kalau begitu hari ini Ibu udah bisa mulai suntik 3 bulan ya Bu ya. Iya. Selama Ibu yakin tidak sedang hamil, juga Ibu sudah setuju ya Bu ya. Iya. Nah Ibu sekarang kita suntik ya Bu ya. Nah disuntiknya itu di bagian bokong ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, setelah Ibu selesai disuntik ya Bu ya, jangan mengusap bagian yang disuntik ya Bu ya. Iya. Nah setelah itu Ibu bisa datang setiap 3 bulan kembali. Ibu bisa kembali walau setelah melewati jadwal suntik ya Bu ya. Iya Bu. Nah juga di sini ada hal-hal yang perlu diingatkan ya Bu ya. Iya. Nah nanti Ibu bisa menemui saya jika Ibu merasa sakit kepala yang berat, kulit atau mata kuning ya Bu ya, mengalami gangguan kesehatan yang serius ya Bu ya. Iya. Bagaimana Ibu, apakah bisa dimengerti? Ya Ibu, bisa dimengerti. Ya, Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Ibu, saya ingin mengganti KB. Oh, Ibu pakai suntik KB apa sebelumnya? Suntik bulanan Bu. Selama ini apakah ada keluhan Bu? Saya sering sakit kepala Ibu. Oh, kalau sakit kepala ringan itu merupakan efek samping umum ya Bu ya dari suntik bulanan Bu. Itu bagaimana rasanya Bu sakit kepalanya? Sakit sekali Ibu. Bulan ini saja saya mengalaminya 2 kali. Kadang saya sampai mual. Apakah itu tidak berbahaya Bu? Gejalanya seperti migrain ya Bu ya. Ini lebih serius. Kalau begitu Ibu perlu mempertimbangkan untuk mengganti metode kontrasepsi yang lain ya Bu ya. Iya Ibu, saya ingin mengganti metode Ibu. Apakah ada yang akan Ibu bidan anjurkan? Tergantung kondisi Ibu, bagaimana, berapa anak Ibu, dan apakah Ibu masih punya rencana untuk mempunyai bayi lagi atau tidak. Anak saya 2 Bu, saya tidak ingin tambah anak lagi. Tapi kadang-kadang saya berpikir pengen mempunyai bayi lagi. Oh, kalau begitu Ibu belum siap untuk KB permanen ya Bu. Iya Ibu betul, tapi saya ingin KB yang penggunaannya mudah dan untuk jangka waktu yang panjang Ibu. Ibu PLKB menceritakan kepada saya tentang alat KB yang dimasukkan ke dalam rahim Bu. Oh, itu alat kontrasepsi alat rahim ya Bu, atau disebut AKDR, atau lebih dikenal dengan istilah spiral ya Bu ya. Kita bicarakan sejauh mana metode ini cocok untuk Ibu. Iya Bu. AKDR ini hanya bidan dan dokter yang bisa memasangnya ya Bu ya ke dalam rahim. Nah seperti ini ya Bu ya, bisa dilihat. Iya Bu. Nah kerjanya menghalangi pertemuan sel telur dan sperma. Nanti jika Ibu ingin hamil bisa kembali saja ke sini dan nanti kami akan mencabutnya ya Bu ya. Iya. Nah AKDR ini bisa digunakan 10 tahun ya Bu ya. Oh, kedengarannya cocok untuk saya ya Bu. Sebagian besar ibu hamil memang cocok menggunakan AKDR ini ya Bu ya. Nah ada juga yang tidak bisa memakai AKDR ini Bu, bisa dilihat. Yang pertama itu kemungkinan hamil ya Bu ya, baru saja melahirkan 2-28 hari pasca persalinan, memiliki resiko IMS termasuk HIV ya Bu, dan juga menstruasi yang tidak biasa. Kalau begitu kayaknya saya tidak ada masalah ya Bu. Apakah Ibu pernah mengalami perdarahan di kemaluan yang tidak biasa Bu? Atau Ibu tidak ada masalah yang lain gitu Bu? Tidak ada Bu. Efek sampingnya apa nih Bu? Nah ini Ibu bisa dilihat ya Bu ya, kemungkinan efek sampingnya. Sebagian besar efek samping tidak berbahaya ya Bu ya. Nah ini bukan tanda-tanda penyakit. Nah setelah
Pemasangan akan kram dapat terjadi beberapa hari. Terdapat flek dalam beberapa minggu. Nah, efek samping umum lainnya yang pertama itu haid lebih lama dan lebih banyak. Bercak atau flek di antara masa haid, terjadi kram atau nyeri selama haid. Nah, dapat berkurang setelah beberapa bulan ya Bu ya. Iya Bu. Nah, selanjutnya ke prosedur pemasangan AKDR ya Bu ya. Iya. Perlu diperiksa terlebih dahulu ya Bu ya. Di pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Pemasangannya dapat dilakukan oleh saya atau bidan yang terlatih ya Bu ya. Jadi bagian dalam saya akan diperiksa terlebih dahulu ya Bu. Iya, lalu AKDR akan dimasukkan perlahan-lahan melalui mulut rahim. Lengan AKDR mengarah ke bawah dan nanti kalau sudah di tempatnya, kedua lengannya akan terbuka seperti ini. Apa saya harus memeriksa AKDR ini sendiri Bu? Iya Bu, bisa memeriksa sendiri. Tidak sulit kok Bu. Ibu cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian jongkok dan masukkan satu jari ke dalam kemaluan ya Bu ya, sampai merasakan benang AKDR. Nah, di mulut rahim diraba saja ya Bu ya, jangan ditarik keluar. Oh iya baik Ibu, berapa sering saya memeriksa AKDR? Nah Bu, pada bulan pertama sebaiknya Ibu memeriksakan setiap minggu ya Bu ya. Kemudian dianjurkan diperiksa setelah haid ya Bu ya. Nah, jika benang tidak teraba atau teraba lebih panjang atau teraba lebih pendek, nah Ibu diharuskan untuk periksa ke sini lagi ya Bu ya. Iya. Ibu, apa masih ada pertanyaan yang lain? Tidak ada Ibu. Terima kasih Ibu atas informasinya. Informasi ini sangat membantu Ibu. Ya Ibu, baik.